Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fisika 5D ingin mempresentasikan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Lenticular Cloud. Nama kelompok Galileo. Dengan anggota Sinta Rimadani 1911090147, Susi Wiasih 1911090254, dan Syahla Atia Farha 1911090157. Kemunculan lenticular cloud tergolong langka karena mekanisme pembentukannya yang unik. Hal ini karena memang bentuk lenticular cloud atau awan topi ini yang unik dan juga ketinggian terbentuknya dapat berada pada level awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Kemunculan lenticular cloud ini merupakan pertanda keberadaan gelombang gunung. Gelombang gunung ini akan dapat menyebabkan terbentuknya turbulensi yang berbahaya bagi penerbangan. Sedangkan menurut para ahli meteorologi, pembentukan lenticular cloud pada daerah tersebut bukanlah hasil dari efek gelombang gunung, tetapi lebih dari kecepatan angin yang berfluktuasi karena adanya font di atmosfer. Pada umumnya, lenticular cloud merupakan awan atau kelompok awan yang terbentuk seperti piring atau lensa yang tertangkap dalam lapisan atmosfer bawah. Disebut terperangkap karena lenticular cloud umumnya nampak diam pada tempat terbentuknya. Mekanisme terbentuknya lenticular cloud. Lenticular cloud mulai terbentuk ketika arus angin yang mengalir sejajar permukaan bumi mendapat hambatan dari objek tertentu, seperti pegunungan. Akibat hambatan tersebut, arus udara tersebut bergerak naik secara vertikal menuju puncak awan. Jika udara naik tersebut mengandung banyak uap air dan bersifat stabil, maka saat mencapai suhu titik embun di puncak gunung, uap air tersebut mulai berkondensasi menjadi awan mengikuti kontur puncak gunung. Saat udara tersebut melewati puncak gunung dan bergerak turun, proses kondensasi terhenti. Inilah mengapa lenticular cloud terlihat diam, karena awan mulai terbentuk dari sisi arah datangnya angin, windward side, di puncak gunung, kemudian menghilang di sisi turunnya angin, leeward side. Pada dasarnya, udara yang bergerak melewati pegunungan kemudian membentuk lenticular cloud tidak hanya pada lapisan terdekat permukaan bumi saja. Ketebalan arus udara yang bergerak horizontal tersebut mencapai lapisan beberapa kilometer di atas permukaan bumi. Hal ini kemudian menjawab mengapa lenticular cloud dapat terbentuk pada beberapa lapisan ketinggian di atmosfer. Hambatan pegunungan terhadap arus angin yang datang secara horizontal kemudian menyebabkan defleksi yang membentuk gelombang gunung yang terjadi di belakang gunung, leeward side. Mekanisme terbentuknya lenticular cloud dan gelombang gunung. Gelombang gunung berasosiasi dengan terbentuknya turbulensi atau golakan udara, arus udara vertikal yang kuat, serta pembentukan es. Gelombang gunung tersebut terbentuk jika terdapat kondisi sebagai berikut. Arah angin berkisar 30 derajat terhadap pada garis tegak lurus terhadap punggung gunung.
kecepatan angin mencapai 15 knot dan akan meningkatkan terhadap ketinggian. Lapisan udara stabil terdapat di puncak gunung dengan udara tidak stabil pada bagian punggung gunung. Kombinasi arus vertikal yang kuat dan gesekan terhadap permukaan ini dapat menyebabkan terbentuknya rotor di bawah gelombang gunung. Rotor inilah yang menyebabkan terjadinya turbulensi hebat. Rotor atau juga gulungan awan merupakan indikasi terbentuknya turbulensi hebat dekat permukaan bumi di mana angin permukaan dengan arah dan juga kecepatan yang sangat bervariasi. Adapun pada lapisan atas gelombang gunung akan terbentuk breaking wave yang sama juga bahayanya bagi aktivitas penerbangan. Rotor dan breaking wave ini dapat terbentuk hingga puluhan kilometer dari lenticular cloud di puncak gunung. Pilot pesawat yang melihat lenticular cloud ini biasanya akan berusaha menjauhinya, seperti pada ilustrasi di atas. Di sekitar awan cantik ini, pesawat akan terhempas oleh turbulensi baik oleh putaran angin karena rotor juga hempasan dari breaking wave pada ketinggian ACCL hingga CCCL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.